Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita, tubuh pikiran kita, jiwa kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita mau bangun mezbah pada pagi hari ini, biar Tuhan bersemayam di atas pujian penyembahan kita pagi hari ini. Mari kita sebentar mau berdoa, mari kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan kondisi yang baik, yang sehat, tidak kurang satu apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan perlindungan-Mu nyata atas setiap kami. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Karena kami akan mengucap syukur, mau mengucap syukur di dalam segala hal Tuhan. Walaupun meskipun kami saat ini gak di dalam kondisi yang baik sekalipun, kami akan tetap menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mampu melakukan segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, sebab kami tahu hidup kami ini untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu Tuhan, oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidup kami Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, oh Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, kami mau mempersembahkan hidup kami kepada-Mu. Oh Yesusku, terimalah penyembahan kami.
ucap syukur, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Engkau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh Yesus Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, hati kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Oh, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Yesus, Yesus. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku hati kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Kuasa-Mu kuatkanku, oh, Kaulah dasar kami berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu,
rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia kepadamu sampai akhir hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup, hari yang baru, bahkan berkat-berkat yang baru yang akan kami terima pada hari ini. Karena itu sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami rindu mendengarkan dan melandasi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara. Kita boleh berjumpa kembali pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Baik, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ya, Roma pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 firman Tuhan berkata begini, ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, firman ini berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, berubah ke arah yang lebih buruk itu pasti lebih gampang daripada berubah ke arah yang lebih baik ya. Kita orang itu mau berdosa itu mudah ya, berdosa tinggal berdosa aja. Tetapi untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan itu perlu pergumulan, sebab kita harus melawan yang namanya daging. Ya, ayat ini berkata, Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sebab dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia ini, semua yang ada dalam dunia itu tidak berasal dari Allah ya. Semua yang ada dalam dunia ini membawa manusia menemui kebinasaan. Karena itu firman Tuhan berkata, kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Di mana yang ada dalam dunia ini, kata firman Tuhan, hanya 3 hal, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, dan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan ikut-ikutan dunia, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan ya apa yang dunia lakukan kita juga lakukan, saudara. Mari kita sadari bahwa kita memang ada di dunia, tapi kita berbeda dari dunia. Kalau orang dunia hanya sibuk mengejar sesuatu yang fana, maka kita harus mengejar apa yang kekal di mata Tuhan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya bersyukur mendengar banyak kesaksian dari orang-orang jemaat di Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Mereka berkata, saya sekarang berubah Bu. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita dengar ada kesaksian seorang ibu yang berkata, anak saya bertanya kepada saya, Mama sekarang kok kenapa gak pernah marah lagi, gak pernah pukul aku lagi. Kenapa? Karena dia mengalami perubahan hidup. Ya, kenapa dia bisa berubah? Karena pembaharuan budi. Tuhan menciptakan manusia itu dengan budi pekerti ya. Dan budi pekerti ini harus kita isi dengan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuat cara berpikir orang berbeda, sehingga itu akan mempengaruhi sikap dan karakternya. Bagaimana kita bisa berubah kalau yang tiap hari kita dengar itu firman, yang tiap hari yang kita dengar itu ajakan untuk kita lebih baik lagi, maka akal budi kita, pekerti kita, ya itu akan men-setting ya diri kita untuk berubah ke arah yang baik. Ya, dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Orang nggak mungkin bisa berubah karakternya atau hidupnya kalau budi pekertinya nggak dibaharui. Nah, bagaimana caranya pembaharuan budi itu terjadi? Isi pikiran kita dengan firman. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, apa yang saudara ucapkan, itu akan mempengaruhi akal budimu, saudara. Karena itu dengarlah firman Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Kalau budi kita nggak diperbaharui, tidak mungkin hidup kita berubah. Tapi kalau budi pekerti kita diisi oleh firman, maka hidup kita pun akan berubah. Dikatakan di sana, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Orang yang budi pekertinya, pikirannya, otaknya itu diisi oleh firman dan kebenaran, maka dengan sendirinya dia akan mengalami perubahan hidup. Ya, karena dia tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, akibatnya apa ketika kita mendengar firman, kita mengisi akal budi kita dengan firman, apa akibatnya? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ternyata untuk bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan, tidak di sini dikatakan maka tanyalah kepada pendeta itu mana kehendak Tuhan. Enggak. Ayat ini berkata sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang berkenan dan yang sempurna. Jadi kita nggak perlu tanya-tanya pendeta mana kehendak Allah. Kalau kita mendengar firman, budi pekerti kita diisi firman, hidup kita berubah karena firman, dengan sendirinya otomatis hasilnya engkau akan mengerti kehendak Tuhan. Ya, karena kenapa saudara kita harus mengerti kehendak Tuhan? Banyak sekali orang Kristen hari-hari ini yang harus membayar harga dengan pergumulan yang berat akibat salah mengambil kehendak yang dilakukan bukan kehendak Tuhan tapi kehendaknya sendiri. Apalagi kalau kita melakukan kehendak setan. Karena di dunia ini ada 3 kehendak, kehendak Allah, kehendak Tuhan, kehendak Allah, kehendak kita, kehendak setan, saudara. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik dan yang sempurna. Kalau kita melakukan kehendak kita sendiri, ya bisa salah. Kalau kita apalagi melakukan kehendak setan, sudah pasti hancur babak belur. Contoh, orang menikah, sudah tahu suaminya peminum, perokok, pemabuk, kok maksa menikah dengan orang seperti itu. Kalau saudara masuk dalam rumah tangga, terjadi pertengkaran, yaitu karena engkau memilih dari awal tuh kehendak setan. Tetapi bisa nggak Tuhan ubahkan? Bisa, kalau engkau mau berdoa. Harusnya kan kalau budi pekerti kita ini diisi oleh firman, ya ketika saya bertobat terima Yesus, saya bersyukur budi pekerti saya itu diisi oleh firman, sehingga saya dapat melihat mana yang bisa menjadi calon suami saya. Oh, ini orangnya baik, tidak merokok, dia setia, dia karakternya bagus, ya kan kita bisa menilai, oh ini yang kehendak Tuhan, ada buah-buah roh. Karena itu saudara, ya jangan sampai kita ini hidup dan jatuh terlalu banyak di dalam persoalan malapetaka hanya karena kita nggak bisa bedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Ya, karena itu berubahlah oleh pembaruan budimu. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kenapa saudara kita harus menguasai diri dalam hal berpikir? Ya, jangan kamu memikir hal-hal yang tinggi, kata Rasul Paulus di sini, kata firman Tuhan. Tetapi ya arahkanlah dirimu, ya berpikirlah, ya apa yang dapat kamu pikirkan itu engkau harus berpikir begitu rupa. Kembali lagi kepada kekuatan pikiran. Kalau kita membiarkan pikiran kita itu memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi, maka seringkali hidup itu hancur karena berburu hal-hal yang dipikir. Akhirnya orang bisa jadi halu. Tetapi ketika kita menguasai diri dan berpikir begitu rupa sesuai firman Tuhan,
Maka saya yakin dan percaya hidup kita terhindar dari banyak malapetaka. Saudara, karena itu perlu kita ini sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, agar kita tidak terjerumus dalam banyak malapetaka, tetapi sebaliknya kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Hidup kita terhindar dari banyak persoalan. Kenapa? Karena kita tahu mana kehendak Tuhan, mana yang kehendak setan, mana kehendak diri kita sendiri. Mari kita mau datang di kaki Tuhan hari ini. Kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ya, biarlah kita sungguh-sungguh dapat membedakan kehendak Tuhan dan mana yang kehendak kita, supaya Tuhan melakukan yang terbaik bagi hidup kita, saudara. Karena kita percaya ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat segala yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Ajar kami melakukan kehendak-Mu Bapa. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar kami Bapa, katakan, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, dengan kami berubah dalam pembaharuan budi kami, sehingga hidup kami pun berubah dan kami dapat mengerti, mengetahui mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Luputkan kami dari segala pergumulan, masalah, tantangan yang terjadi karena kebodohan kami. Karena itu ajar kami semakin hari semakin mengerti firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti Mezbah Syukur pagi ini Tuhan. Berkati mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan berikan umur panjang, senantiasa, bahkan setiap pergumulan mereka Tuhan menjadi jawaban. Semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani dalam Tuhan. Yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Berikan damai sejahtera dan sukacita, terutama kesembuhan secara jiwa. Berkati yang bekerja di luar rumah, di dalam rumah, di luar kota, yang sekolah, kuliah, Tuhan sertai anak-anak kami, agar mereka juga boleh hidup terus dalam kehendak-Mu yang sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari damai sejahtera dan sukacita. Kami akan melihat janji-janji Tuhan digenapi, bahkan Engkau menuntun kami mengerti kehendak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan memberkati dan menyertai. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Selamat pagi, tetaplah bersemangat dan Tuhan memberkati.